Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya di channel Dewasi, ya, channel pendidikan. Kali ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan angka kreditnya, ya. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena di antara beberapa guru atau kebanyakan guru ini sangat kesulitan bagaimana cara membuat sebuah laporan, ya, dan juga apa saja yang termasuk dalam PKB itu, ya. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan itu sangat penting karena di dalamnya adalah wajib untuk guru mengembangkan PKB tersebut. Baik, rekan-rekan guru yang saya hormati, silahkan sebelum berlanjut rekan-rekan untuk like dan subscribe-nya di channel saya ini untuk mensupport perkembangan channel saya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kita langsung di layar, yaitu berkaitan dengan pengembangan profesi guru, ya, untuk pembinaan dan pengembangan profesi guru. Ini di buku 4, ya, pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan angka kreditnya, ya. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2010. Ya, baik rekan-rekan, kita langsung ke materi, ya, yaitu di sini ada daftar isi, pengertian umum, ya. Di bagian pertama ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya, ada jumlah angka kreditnya, ada presentasi ilmiah, besaran angka kredit, ragam jenis publikasi ilmiah dan karya inovatif. Yang di bagian kedua kita nanti akan ada persyaratan kegiatan PKB. Nah ini, ya, kadang-kadang persyaratan kegiatan PKB ini oleh guru suka diabaikan, sehingga ketika membuat laporan, ya, membuat laporan PKB, laporannya itu dianggap ilegal, ya, karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian nanti di bagian ketiga itu ada jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah pada kegiatan PKB, atau karya inovatif pada kegiatan PKB, ya. Yang bagian berikutnya adalah penutup. Baik rekan-rekan, kita lanjut di bagian pertama, ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengertian umumnya berdasarkan Permendikbud dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, ya. Yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan unsur utama yang lain sebagaimana dijelaskan pada bab 5 pasal 11 adalah pendidikan, ya, yang A-nya, dan poin B-nya adalah pembelajaran, bimbingan. Unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB terdiri dari 3 macam, ya. Nah ini, yang pertama adalah pengembangan diri. Salah satunya adalah mengikuti diklat fungsional. Nah ini, ya,
Diklat fungsional itu yang minimalnya 30 jam pembelajaran ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan kolektif guru. Nah, rekan-rekan pendidik melaksanakan kegiatan kolektif guru kadang-kadang jarang ya. Jarang yang menggunakan atau menyiapkan dokumen-dokumen, atau jarang yang membuat sebuah laporan di kolektif guru ya. Jadi sejak aturan ini dari 2012 ke sini ya sampai sekarang, ketika mengikuti diklat fungsional ya, kemudian kegiatan-kegiatan kolektif guru baik itu termasuk seminar, workshop, itu harus ada laporannya. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah. Jadi membuat publikasi ilmiah atau hasil penelitian. Di sini diantaranya PTK. Jadi PTK itu harus salah satunya dilaksanakan publikasi ilmiah ya, minimal 20 orang peserta ya yang bisa mengikuti publikasi ilmiah ya. Kemudian membuat publikasi buku ya. Jadi kalau membuat publikasi buku ini masih jarang ya, hanya 1-2 orang yang bisa membuat buku seperti ini ya, jarang sekali ini. Kemudian karya inovatif. Nah, hal yang jarang yang sering saya temukan di para pendidik adalah membuat karya inovatif ya. Kalau untuk tingkat atas mungkin SMP, SMA, SMK ini masih banyak ya, atau ada lah ya, yaitu menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, kemudian memodifikasi alat pelajaran ya. Padahal ini sebetulnya bisa ya, semua pendidik bisa nih membuat atau memodifikasi alat pelajaran. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya ya. Ini yang termasuk PKB ada 3 macam ya. Silakan rekan-rekan nanti misalkan yang memiliki pengembangan diri diklat fungsional ya, yang sesuai dengan tugas yang diampunya, silakan dipilah-pilah nanti, terutama bagi yang mau naik tingkat nih ya. Kegiatan atau ketiga macam kegiatan PKB tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ini jumlah angka kredit PKB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Jumlah minimum angka kredit pada kegiatan PKB untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat pada setiap pangkat atau jabatan guru adalah sebagai berikut ya. Nah ini guru pertama ya, jabatannya atau golongan 3A akan naik ke golongan 3B ya, itu minimal unsur pengembangan dirinya ada 3 ya. Kemudian untuk subunsur publikasi ilmiahnya atau karya inovatifnya kosong ya. Kemudian yang 3B ke 3C ini ada pengembangan dirinya 3 dan publikasi ilmiah atau karya inovatifnya 4 ya. 3C ke 3D itu 3 ya, dan publikasi ilmiahnya serta karya inovatifnya adalah 6. Kemudian 3D ke 4A ini 4 ya, dan PIKI-nya, PIKI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif adalah 8 ya. Kemudian 4A ke 4B ya, itu pengembangan dirinya 4 dan PIKI-nya 12 ya. Kemudian 4B ke 4C pengembangan dirinya 4 dan PIKI-nya 12 ya. Sedangkan 4C ke 4D itu pengembangan dirinya 5 dan PIKI-nya 14. Dan 4D ke 4E
guru utama ini PD-nya 5 dan PIK-nya 20 ya. Di sini ada catatan bagi guru madya golongan ruang 4C yang akan naik jabatan menjadi guru utama golongan ruang 4D wajib melaksanakan presentasi ilmiah ya. Nah, ini presentasi ilmiah guru yang akan naik jabatan guru dari guru madya golongan ruang 4C ke guru utama golongan ruang 4D di samping harus memiliki 5 angka kredit dan subunsur pengembangan diri dan 14 angka kredit dari subunsur PIK ya, publikasi ilmiah atau karya inovatif, yang bersangkutan diwajibkan melakukan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dilakukan secara lisan dan terbuka di hadapan tim penilai tingkat pusat, akademisi, dan pejabat setempat. Waktu dan tempat pelaksanaan presentasi akan ditetapkan oleh tim penilai, disesuaikan dengan jumlah guru dan lokasi guru yang akan melaksanakan presentasi. Penyelenggaraan kegiatan presentasi dilakukan oleh LPMP setempat ya. Kemudian guru yang akan melakukan presentasi diwajibkan membuat makalah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap semua kegiatan PKB yang telah dilakukan ya. Makalah tersebut harus menjelaskan tentang 1. Uraian rinci dari setiap macam kegiatan pengembangan diri yang telah dilakukan meliputi nih, nama kegiatan pengembangan dirinya apa, waktu dan tempat kegiatan, tujuan kegiatan, berapa lama kegiatan dilaksanakan, nama penyelenggara kegiatan, kemudian hasil yang diperoleh guru yang bersangkutan, dan tindak lanjut ya. Kemudian uraian rinci dari setiap macam publikasi atau karya inovatif yang dilakukan meliputi macam publikasi atau karya inovasi ya, baik itu abstrak, ringkasan, penjelasan hasil publikasi, dan karya atau karya inovatif ya. Di samping makalah di atas, guru yang bersangkutan wajib menyiapkan tayangan ya dalam bentuk PowerPoint yang akan disajikan pada presentasi dengan durasi sekitar 30 menit. Dilanjutkan dengan adanya diskusi terkait dengan materi paparan. Hasil presentasi yang ditetapkan oleh tim penilai merupakan bagian persyaratan wajib untuk kenaikan jabatan bagi guru madya golongan ruang 4C ke guru utama golongan ruang 4D. Rekan-rekan guru yang saya hormati, kemudian besaran angka kredit untuk karya yang dilakukan secara bersama ya, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk jumlah guru yang melakukan kegiatan 2 orang itu untuk penulis utamanya 60%, penulis pembantu 40%. Kalau 3 orang ini utamanya 50%, pembantu 1 25%, dan penulis pembantu 2 25% ya. Kalau 4 orang ini ada 40% yang utama ya, pembantu 1 20%, 2 20%, dan pembantu 3 20%. Sekarang ragam publikasi ilmiah atau karya inovatif yang dapat dinilai menjadi angka kredit ya. Untuk setiap kenaikan jenjang, pangkat atau golongan diatur ragam jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang dapat dinilai. Hal ini diperlukan agar macam publikasi ilmiah atau karya inovatif yang diajukan tidak didominasi oleh jenis tertentu ya. Misalnya semua publikasi berupa diktat atau tulisan ilmiah populer ya. Nah, ini ragamnya. Jadi ragamnya contoh di sini ya, termasuk jenjang jabatan minimal dari guru pertama 3A ke 3B kosong ya, tidak ada. Tapi ke 3B, dari 3B ke 3C ini jumlah angka kredit untuk publikasi ilmiah atau PIK ada 4 ya. Jenisnya bebas ini ya. Jadi silahkan
mau bentuknya penelitian tindakan kelas atau karya inovatif, ya bebas. Kalau 3C ke 3D 6 ya, ini bebas juga memilih fikih atau karya inovatif ya. Kemudian 3D ke 4A 8, ini juga sama, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian ya, atau PTK di sini ya. Kalau ini bisa publikasi ilmiah dalam bentuk tulisan karya ilmiah atau karya inovatif. 4A ke 4B 12 ya, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Nah, ini aturan yang harus dilakukan ya. Karena kalau tidak ada minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN, ini akan mengurangi nilai ya. Kemudian 4B ke 4C guru media itu 12 ya, angka kredit yang harus ditempuhnya sama, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN, hampir sama dengan 4A ke 4B ya. Nah, berikutnya adalah golongan media 4C ke 4D ya, 14 angka atau 14 angka kredit, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN dan 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN ya. Ini syaratnya nih untuk yang 4C ke 4D nih. Kemudian yang 4D ke 4E ini 20 ya. Jadi minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 buku pelajaran dan atau pendidikan yang ber-ISBN. Ini hampir sama dengan 4C ke 4D ya. Rekan-rekan pendidik yang saya hormati, untuk kenaikan pangkat golongan mulai 3D ke atas, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah ya, dibatasi nih. Buku pedoman guru paling banyak 1 buah ya. Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Jadi kalau misalkan kita membuat PTK ya, yang membuat PTK misalkan sampai 3 PTK per tahun, ini dipertanyakan. Jadi PTK minimal 1 semester 1 ya. Jadi 1 tahun itu ada 2. Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Nah, ini nanti contohnya nanti bisa dibaca ya. Kita nanti lihat dulu aja jenis-jenisnya. Nah, rekan-rekan yang perlu rekan-rekan ketahui juga, ini bagian yang sangat penting untuk rekan-rekan yang buat laporan ya. Jadi persyaratan kegiatan PKB nih, kebanyakan banyak yang istilahnya laporannya disulap gitu ya. Kemudian data-datanya tidak akurat ya. Di laporan kegiatan PKB untuk memperoleh penetapan angka kredit disajikan dalam bentuk tertulis yang berupa karya tulis ilmiah KTI. Untuk setiap macam laporan kegiatan PKB, baik kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif, disajikan dalam bentuk karya tulis dengan kerangka isi dan disertai bukti fisik yang berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Rincian macam karya tulis tersebut dijabarkan pada bagian kedua pada buku ini ya. Nah, penilaian karya tulis menggunakan kriteria yang umum dalam penulisan karya publikasi ilmiah. Di samping itu dalam laporan PKB, nah
Nah, ini harus memenuhi persyaratan apik ya. Apa apik itu? Yang pertama, A-nya asli ya. Jadi laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Kemudian laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak asli antara lain ditandai oleh adanya bagian-bagian tulisan yang dirubah di sana sini ya. Kemudian bentuk tulisan atau ketikan yang tidak sama, ada tempelan nama ya, atau terdapat petunjuk adanya lokasi dan subjek yang tidak konsisten, terdapat tanggal pembuatan yang tidak sesuai, terdapat berbagai data yang tidak konsisten dan tidak akurat ya. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang wajar ya, misalkan kita membuat laporan pengembangan diri diklat ya, tetapi ternyata di data yang didapat ya atau yang disajikan datanya itu tidak akurat ya. Harusnya 30 jam itu minimal 3 hari, ini terkadang 1 hari ya. Di pengembangan diri membuat laporan, paling itu masuknya bukan ke wajib tapi ke kolektif guru, itu nilainya lebih kecil ya. Kemudian adanya kesamaan isi dan data dan lain-lain yang sangat mencolok dengan laporan orang lain. Nah, yang terpenting tidak adanya lampiran dokumen-dokumen kegiatan yang dapat memberikan bukti bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan. Itu A ya, di asli. P-nya adalah perlu. Hal yang perlu yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru yang bersangkutan. Di laporan kegiatan PKB yang tidak perlu antara lain ditandai oleh masalah yang dikaji terlalu luas dan tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengembangan profesi dari guru yang bersangkutan. Nah, berikutnya adalah ilmiah ya. Laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak ilmiah antara lain ditandai dengan adanya latar belakang masalah yang tidak jelas, sehingga tidak dapat menunjukkan pentingnya hal yang dibahas dan hubungan masalah tersebut dengan upayanya untuk mengembangkan profesinya. Kemudian kebenaran yang tidak terdukung oleh kebenaran teori, kebenaran fakta, dan kebenaran analisisnya. Kesimpulan yang tidak atau belum menjawab permasalahan yang diajukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Bila penulisnya seorang guru, maka isi laporan haruslah berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan dan memasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya di sekolah atau madrasah. Mengapa harus apik? Nah, ini karena banyak laporan yang ilegal ya. Jadi terdapat kemungkinan adanya laporan kegiatan yang meskipun tampaknya bermanfaat namun diragukan keasliannya. Karya tulis ilmiah atau laporan kegiatan yang tidak asli sangat bertentangan dengan tujuan diadakannya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Karena itulah keaslian merupakan hal yang pertama hal menjadi fokus penilaian. Kemudian rekan-rekan itu diantaranya untuk laporan pengembangan diri ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tentang apik tadi ya. Jadi asli ya, ilmiah, kemudian konsisten ya. Ini yang harus diperhatikan agar laporan pengembangan diri yang kita susun
itu jelas-jelas ada buktinya ya, ada buktinya. Berikutnya rekan-rekan, ini adalah salah satu contoh laporan pengembangan diri ya. Jadi di sini ada cover ya. Kita cover, tuliskan laporan kegiatan, ini judulnya apa ya. Ini tanggalnya tanggal berapa ya. Kalau ini masuk ke kolektif guru ya, jadi hanya 1 hari ini ya, 1 hari. Tapi kalau misalkan yang diklat, kalau 3 hari tulis di sini 3 hari ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian disusun oleh siapa, tulis dengan jelas, termasuk NIP dan satuan pendidikannya, tulis di sini ya. Kemudian menggunakan tahun, jangan lupa tahun laporan sesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi terkadang yang lupa itu pelaksanaan kegiatan di tahun misalkan 2017, sedangkan laporannya dilaksanakan tahun 2020 ya. Nah, ini yang tidak sesuai, sesuaikan dengan tahun ketika kita melaksanakan kegiatan ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di laporan ada identitas guru ya. Di sini ada identitas guru, nama, NIP, tempat tanggal lahir, pangkat, golongan, jabatan, TMT, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan, dan jenis guru ya. Kemudian di bawahnya yang B-nya adalah identitas sekolah ya, atau satuan pendidikan. Nah, berikutnya rekan-rekan adalah lembar pengesahan. Nah, jadi ketika kita membuat laporan, kita membuat laporan pengesahan, melaksanakan kegiatan pengembangan diri, misalkan tentang apa. Kalau kegiatan kolektif guru, sebutkan judulnya ya. Sini. Ini cukup diketahui oleh peserta dan kepala sekolah di sini ya. Berikutnya adalah ada kata pengantar ya, silakan kata pengantar. Kemudian daftar isi. Nah, ini daftar isi ya. Daftar isi. Nah, ini lampiran. Nah, ini yang penting. Lampiran sebagai bukti fisik ketika kita melakukan pembuatan atau penyusunan laporan ya. Nah, ini masih kurang nih. Lampirannya di sini harus ada jadwal ya. Jadwal kegiatan nih. Jadi lampiran yang dilampirkan dalam sebuah laporan setelah penutup itu adalah surat edaran. Surat edaran yang memberitahukan kegiatan tersebut ya. Atau surat undangan lah ya, surat undangan. Berikutnya adalah surat tugas dari kepala sekolah. Dan selanjutnya adalah jadwal kegiatan ya. Kemudian fotokopi sertifikat dan dokumentasi. Di sini kita jelaskan bab 1, pendahuluan latar belakang berkaitan dengan materi yang kita bahas dan sesuai dengan tugas pokok kita ya. Di sini contoh, di sini ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Nah, kemudian di bab 2-nya pengembangan diri, di sini tercantum waktu pelaksanaan, kapan, sebutkan. Kalau 1 hari, kalau 3 hari sebutkan ya. Sini tempatnya, waktu, jenis kegiatannya apa, tujuan kegiatannya apa ya, dijelaskan. Dan di sini uraian isi kegiatan ya. Dari materi, kalau 3 hari berarti materi hari pertama ya, uraian kegiatannya apa ya. Nanti sesuai dengan jadwal yang dilampirkan ya. Jadi kalau jadwal materinya 30 jam, nah itu semua materi yang ada di sana kita jelaskan di laporan tersebut. Berikutnya adalah adanya tindak lanjut ya.
Nah itu rekan-rekan ya. Dan terakhir adalah penutup ya. Penutup silahkan ya. Jadi penutup itu salah satu solusi menjawab permasalahan yang dibahas dalam kegiatan tersebut ya. Ini ya penutupnya. Itu rekan-rekan salah satu contoh bagaimana cara mempersiapkan untuk menyusun sebuah laporan kegiatan pengembangan diri ataupun karya inovatif ya. Silakan rekan-rekan untuk mulai dari sekarang mencoba menyusun setiap kegiatan ya. Kita suka sering mengikuti kegiatan di klub ya ataupun seminar, workshop ya. Silakan untuk membuat laporan, mau yang 30 jam, mau yang satu hari hanya sekitar misalkan 8 jam, itu tetap harus membuat laporan ya, berdasarkan aturan dari mulai tahun 2012. Itu mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana menyusun laporan PKB, pengembangan diri berkelanjutan, berkaitan dengan masalah pengembangan diri kegiatan diklat ya. Terutama di laporannya banyak rekan-rekan guru yang bagaimana cara membuat atau menyusun laporan yang benar di setiap kegiatan. Jadi jangan sampai didadak nih, harus ada persiapan dari sekarang ya. Itu mungkin rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas supportnya, like dan subscribe-nya. Jangan lupa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.